Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pendekatan pemecahan masalah geometri bangun datar di SD. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Novi Nursela, yang kedua Ripa Hasnani Srina, dan yang ketiga Yesika Damanik. Pengertian pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang suatu pembelajaran untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Permasalahan dianggap selesai apabila sudah mendapatkan jawabannya. Menurut Polya dalam RID tahun 2000 mengemukakan pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan untuk mencapai tujuan yang dapat dimengerti. Lalu ada geometri. Geometri adalah cabang ilmu tertua dalam matematika yang merupakan studi tentang geometris, seperti segitiga, lingkaran, persegi, jajar genjang, kerucut, dan lain-lain. Bangun datar adalah bangun 2 dimensi. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Lalu ada macam-macam bangun datar. Yang pertama ada persegi panjang, jajar genjang, trapesium, persegi, belah ketupat, lingkaran, layang-layang, dan segitiga. Langkah-langkah proses pemecahan masalah. Yang pertama, memahami masalah. Pemecahan masalah harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk mempermudah pemecahan masalah, memahami masalah, dan memperoleh gambaran umum penyelesaiannya dapat dibuat catatan penting di mana catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, grafik, atau yang lainnya. Kedua, menentukan strategi. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecahan masalah harus dapat menemukan hubungan data dengan yang ditanyakan. Pemilihan teorema-teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari dikombinasikan sehingga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jadi, diperlukan aturan-aturan agar selama proses pemecahan masalah berlangsung dapat dipastikan tidak akan ada satupun alternatif yang terabaikan. Ketiga, melaksanakan strategi. Penyelesaian masalah yang sudah direncanakan itu dilaksanakan. Di dalam menyelesaikan masalah, setiap langkah dicek apakah langkah tersebut sudah benar atau belum. Hasil yang diperoleh harus diuji apakah hasil tersebut benar-benar hasil yang dicari. Keempat, pemeriksaan kembali. Tahap melihat kembali hasil pemecahan masalah yang diperoleh mungkin merupakan bagian terpenting dari proses pemecahan masalah. Setelah hasil penyelesaian diperoleh, perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif tidak diabaikan. Misalnya dengan cara melihat kembali hasil, melihat kembali alasan-alasan yang digunakan, menemukan hasil lain, menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain, menginterpretasikan masalah kembali, menginterpretasikan hasil, memecahkan masalah baru, dan lain sebagainya. Strategi menentukan pola. Di sini ada contoh soal. Nah, tunjukkan beberapa persegi yang disusun mulai dari 1 persegi, 4 persegi, 9 persegi, 16 persegi, dan 25 persegi. Dalam persegi terdapat persegi yang berwarna putih dan hitam. Nah, yang ditanyakan berapakah persegi yang berwarna hitam dan persegi yang berwarna putih? Nomor 1,
bangun persegi ada 1. Yang nomor 2, bangun persegi ada 4. Yang warna putih ada 1, warna hitam ada 3. Persegi yang ketiga ada 9 bangun persegi. Yang warna putih ada 4, warna hitam ada 5. Yang keempat ada bangun persegi 16. Yang putih ada 9, yang hitam ada 7. Dan gambar kelima ada 25 bangun persegi, yang putih ada 16, yang hitam ada 9. Nah, di sini ada bangun persegi, ada 1, 4, 9, 16, 25. Nah, 1 dari mana? 1 itu dari 1 pangkat 2. 4 dari mana? Dari 4 dari 2 pangkat 2. 9 dari 3 pangkat 2. 16 dari 4 pangkat 2. 25 dari 5 pangkat 2. Selanjutnya persegi yang berwarna putih. Di sini ada 1. 1 dari 2 dikurangi 1 pangkat 1. Ada persegi warna putih ada 4. 4 dari 3 dikurangi 1 pangkat 2. Ada 9. 9 dari mana? Dari 4 dikurangi 1 pangkat 2 sama dengan 9. 16 dari mana? Dari 5 dikurangi 1 pangkat 2. Jadi rumusnya N dikurangi 1 pangkat 2. Dan ada persegi warna hitam. Nah, di sini ada 3. 3 dari mana? Yaitu dari 2 dikali 2 dikurangi 1. Nah, ini ada 5. Dari 3 dikali 2 dikurangi 1. 7 dari mana? Yaitu dari 4 dikali 2 dikurangi 1. 9 dari 5 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 9. Rumusnya yaitu 2N dikurangi 1. Jadi seperti itu cara pemecahan masalah, strategi membuat pola untuk menjawab soal tentang banyaknya persegi. Kelebihan pendekatan pembelajaran pemecahan masalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mendidik siswa untuk berpikir secara sistematis. Yang kedua, berpikir dan bertindak kreatif. Yang ketiga, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Yang keempat, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat. Yang kelima, mampu mencari berbagai jalan keluar dari suatu kesulitan yang dihadapi. Kekurangan pendekatan pembelajaran pemecahan masalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan cukup banyak waktu. Yang kedua, melibatkan lebih banyak orang. Yang ketiga, tidak semua materi pelajaran mengandung masalah. Yang keempat, memerlukan perencanaan yang teratur dan matang. Yang kelima, tidak efektif jika terdapat beberapa siswa yang pasif. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.